16. Jika Malang 15, maka Jombang 16. Oke, bisa diamati dari sini. Bagi yang bisa jawab nanti dapat satu reward dari saya. Jadi ya, bisa kita mulai? Sudah siap? Ya. Oke. Jika Jakarta 17, Ambon 15, maka Pasuruan 2, salah. 18. Kita cek apakah benar 18? Betul, tepuk tangan buat Nadia. Tepuk tangan. Berarti kan dia sudah tahu ya ulangannya kayak gimana ya. Oke. Dia kan dia semangat. Oke, bisa kita mulai lagi? Ya. Jika bakso 15, gado-gado 28, maka tahu bulat berapa? 29. 16. Ada yang 29. Itu sudah dulu. 29. Kirana, betul. Tepuk tangan buat Kirana dulu. Kurang satu lagi yang sudah jawab, disimpan dulu ya. Kasih kesempatan buat teman-temannya, oke? Yang lainnya bingung ya. Oke, ini yang terakhir. Jika es degan, enak ya, seger nggak sih ya? Jika es degannya itu adalah 27, maka es pisang hijau itu berapa? Tahan. 31 kurang tepat. 31 kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat juga. 36. Kurang tepat. Berapa? 21 kurang tepat. 11 kurang tepat juga. 41. Kurang tepat juga. 16 kurang tepat. 30. Kurang
segitiga seberang. Terus kemudian kalian juga mampu menerapkan aturan sinus dalam masalah sehari-hari. Emang ada ya masalah sehari-hari yang bisa kita selesaikan dengan aturan sinus tadi? Kita akan pelajari hari ini ya. Nah, sebagai contoh, kita tahu bahwasanya ini adalah segitiga seberang, betul? Oke. Segitiga seberang itu misalkan diketahui ada jika P. P itu maksudnya adalah sisi di depannya sudut P. Berarti misalkan di sini adalah sudut P, berarti depannya adalah 16. Terus kemudian R kecil itu artinya adalah sisi di depannya sudut R. Berarti gimana katanya? 8 akar 2. Terus kemudian di situ ada sudut R-nya itu adalah 30 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut P-nya itu berapa? Ada yang bisa bagaimana cara melakukannya? Nah, nanti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Ya kan? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan dan mengaplikasikan aturan sinus itu dalam permasalahan yang berhubungan dengan segitiga. Terus kemudian permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan membagi kelompok, gitu ya. Membagi kelompok menjadi 5. Jadi di sini saya akan bagi kelompok menjadi 5, yaitu ada kelompok 1 Zima, Lydia, Medina, Rose, Anissa dan seterusnya. Bisa langsung ke kelompoknya masing-masing. Saya bagi di sini tempatnya kelompok 1, di belakang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ada di sini. Kelompok silakan bisa langsung berkumpul dengan kelompoknya. Ini kelompok 1. Di dalam video yang sudah sampean bawa semuanya, kita akan menemukan aturan sin dari perbandingan trigonometri yang sudah sampean pelajari. Sudah kalian pelajari di pertemuan beberapa pertemuan sebelumnya, kan itu ya? Coba semuanya diperhatikan. Kita diminta untuk memperhatikan segitiga ABC dari gambar 1. Dari gambar 1, T merupakan tinggi dari segitiga ABC. Ini T-nya. Mungkin kalau misalnya di miliknya sampai itu kurang jelas, ya kan? Gak apa-apa, tapi bisa dikasihkan keterangan di situ bahwasanya misalkan tingginya itu adalah misalkan T. Terus kemudian di sini juga kita diminta untuk menentukan T dalam bentuk A atau B dan sinus dari suatu sudut tertentu. Kita tahu bahwasanya kalau kita bicara sin B, berarti segitiga ini yang kita gunakan. Nah, sin B, sin itu kan katanya sin itu rumusnya adalah sin demi depan per kiri. Depannya itu yang mana? Yang T. Berarti di sini T. Paham dari sini? Kemudian miringnya yang mana, Mbak? Yang A. Berarti T per A. Kalau sudah, barulah kita bisa menolak T itu sama dengan apa? Berarti A-nya ini kita pindah ke sebelah kanan. Pembagi pindah jadi apa? Kan gampang aja kayak gitu ya. Berarti kita move A-nya itu kita jadikan berarti A dikali sin B. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Begitu juga dengan sin A. Kalau kita bicara sin A, maka segitiga yang kita gunakan adalah segitiga yang sebelah kiri. Terus kemudian kita tahu bahwa
per sin B. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan terlebih dulu. Aman ya? Mudah ya? Jadi ternyata perbandingan trigonometri yang sudah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya itu bisa kita kembangkan untuk menjadi aturan sinus. Apakah nanti ada aturan kosinus? Oke, tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk poin selanjutnya, yaitu poin 5, 6, dan 7. Silakan kalian coba terlebih dahulu. Bagaimana? Ini sudah jelas ya? Sudah dijelaskan ke? Ada yang bisa bantu saya untuk melanjutkan tahap 5, 6? Sin demi. Jadi segitiga yang dilihat Kila itu di sini ada segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini ya Kila ya. Berarti kita punya sin demi, depan per miring, ya kan? Depannya H, miringnya B. Berarti kita punya sin depan per miring, berarti H per B. Kemudian H per B untuk sin C-nya, sedangkan sin D itu adalah sin depan per miring. Berarti sin depannya itu adalah H, miringnya adalah C. Makanya di sini Kila H per C. Maka dari situ kita punya H sama dengan C kali sin B, dan satunya adalah B, H sama dengan B kali sin C. Dari persamaan 3 dan 4 barulah kita peroleh, karena di sini sama-sama H sama dengan H. Berarti di sini kita substitusikan H yang pertama, ada H yang kedua juga, kita punya B per sin B sama dengan C per sin C. Dan kita tadi kan sudah punya juga bahwasanya A per sin A itu sama dengan B per sin B, sama-sama dengan ini B per sin B. Oleh karena itu dari tahapan ketiga dengan tahapan 6, maka ketiga dan keenam kita peroleh, yaitu kita punya sifat apa? A per sin A, B C per sin C. Paham dari sini? Mungkin dari sini ada yang ditanyakan
Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing.